Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu di mana saja berada. Kita berjumpa dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan Debes nomor 6 dan Pasar Bali pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan pagi hari ini oleh karena kemurahan dan cinta Tuhan. Bapa, kami melandaskan seluruh hidup kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, buka hati pikiran kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dua bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat 6 dan Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai 48 yang bunyinya demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan bacaan kedua, katanya Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun judul dari renungan pada pagi hari ini adalah takut akan Tuhan dan kita pergi menjadi saksi. Dalam bacaan yang pertama tadi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus sering dirayakan dengan penuh sukacita di seluruh dunia. Bahkan banyak jemaat melakukan melalui ibadah di alam terbuka dengan bersukacita, bersukaria. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang telah bangkit kini dimuliakan dan naik ke surga. Namun peristiwa ini bukan hanya untuk dikenang setiap tahun, tetapi mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus mempelajari hidup, menjalani hidup sebagai orang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat orang hidup tidak benar, justru tampak berhasil. Ayat ini memang membicarakan soal arah hati. Penulis Amsal tahu persis tentang hidup orang yang tidak benar di hadapan Allah. Justru kelihatan sukses dan enak hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, jalan mulus tidak harus selinier dengan apa yang Anda kerjakan. Sementara yang jujur malah sering mungkin merasa rugi, merasa capek, dipandang sebelah mata, tetapi jalan bersama Tuhan, itulah kuncinya. Maka apa yang dikatakan tadi di dalam firman, jangan iri, jangan salah fokus. Artinya apa? Iri itu muncul kalau kita berbandingan atau endingnya kita dengan highlight dengan kehidupan orang lain. Orang berdosa mungkin memang di awal, sebagaimana dalam Amsal 23 ayat 18, karena sungguh ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa? Mungkin kita kalah di depan, tetapi dengan berpengharapan kepada Tuhan di dalam Yesus, maka masa depanmu sungguh ada. Jalan mereka kelihatan cepat, tapi ujungnya beda. Iri bikin kita ikut main di jalur yang salah. Iri selalu identik dengan hal yang negatif. Tapi janganlah mengikut jalan yang salah. Karena firman Tuhan mengatakan,
masa depan sungguh ada. Yang kedua, di dalam firman tadi, takutlah akan Tuhan senantiasa. Apa yang dikatakan? Pegangan yang enteng, hanya takut akan Tuhan. Di sini bukan masalah seram-seraman. Artinya hormat, percaya, dan nempatin Tuhan sebagai yang tertinggi. Menjadi kompas utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma pas hari Minggu, atau pas kita suasana tidak baik, dalam suasana susah, baru kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam firman tadi? Takut akan Tuhan senantiasa. Artinya apa? Tiap hari, tiap jam, tiap keputusan kecil kita harus benar bersandarkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kalau iri itu bersifat reaktif, kita lihat orang lain lalu panas suasana hati kita iri dengan apa yang orang lain punya. Takut akan Tuhan artinya itu kita proaktif, lihat Tuhan bersama saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan yang kedua adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi-saksi dari semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, sesudah bangkit, maka momennya betul-betul mereka menjadi bingung dan ketakutan, bahkan merasa gagal. Tetapi Yesus kasih dalam 3 hal jadi pondasi misi kita sampai hari ini. Ayatnya yang ke-46, Mesias harus menderita dan bangkit. Artinya apa? Yesus bilang bahwa penderitaan dan kebangkitan bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang harus dihadap, tetapi tertulis bahwa itu sudah direncanakan. Salib bukan tanda Yesus kalah, tapi tanda Allah serius menebus dosa kita. Pertobatan dan pengampunan di dalam ayat 47. Pertobatan dan pengampunan tidak hanya dibilang nggak apa-apa, dia akan melakukan dan berbalik, dia mengampuni Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka di ayatnya yang ke-48, kamu harus jadi pengacara, kamu harus jadi ahli teologi. Dia bilang, jangan saksi. Tugas saksi apa? Simple, cerita apa yang dilihat dan dialami di dalam kehidupan bersama Yesus. Maka stop untuk menjadikan Injil hanya sebagai pegangan, tetapi buat untuk menjadi kabar baik, berita baik, bahwa berita pengampunan itu harus disampaikan mulai dari Yerusalem, mulai dari rumahmu, dari tempat kita berada, dari warung kopimu, sampai ke tempat di mana kita berada. Yang kedua, jangan menunggu sempurna baru kita bereaksi. Murid-murid ingat masih trauma dan ragu pas Yesus kasih perintah itu. Tuhan pakai orang yang belum beres untuk cerita tentang Dia yang membereskan. Yang ketiga, ingat polanya, salib dulu, baru kemuliaan. Kalau pelayanan di tempat kerja, di keluarga, rasanya berat, maka Tuhan hadir dengan salibnya, tapi ujungnya Dia bangkit bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai penutup pada pagi hari ini dalam renungan kita, kedua bacaan hari ini mengingatkan kita tentang makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita adalah panggilan untuk hidup takut akan Tuhan dan pergi bersaksi. Hidup takut akan Tuhan dapat kita lakukan dengan hidup tetap jujur dalam pekerjaan.
setia dalam kegiatan dan bertanggung jawab, dan tidak tergoda untuk mengikuti cara hidup yang salah. Meskipun terlihat menguntungkan dan menjadi saksi Kristus, kita lakukan melalui perkataan dan perbuatan kita. Berarti hidup rukun dalam keluarga, menolong orang yang membutuhkan, dan berani menyatakan iman kita kepada orang lain melalui sikap dan perkataan yang membawa kasih Kristus. Ketika kita hidup demikian, orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui kesaksian hidup kita. Semakin banyak orang untuk datang kepada Tuhan, maka takut akan Tuhan menjadi kesaksian bagi saya dan saudara sekalian di mana saja berada. Teriring salam dan doa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pujian kita memuji dari PBA 66, bukan dengan barang yang panah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu jadi suluh langkah dan terang bagi jalan hidup kami dalam keluarga besar Jemaat Kristus Kasih. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami sudah melandaskan dengan firman-Mu. Bapa, kini kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan Jemaat Kristus Kasih. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Justus bersama keluarga, Bapak Pendeta Yogi bersama keluarga, Ibu Pendeta Tini bersama keluarga, Bapak Pendeta Emeritus Wayan Sidir Husada bersama keluarga, Majelis Kristus Kasih, Majelis Jemaat Kristus Kasih, juga pegawai koster dan satpam Tuhan di mana mereka berada. Tuhan, di mana mereka melakukan pelayanan, Tuhan berkati. Terutama kami berdoa bagi Jemaat Kristus Kasih di mana saja juga mereka berada. Tuhan menjaga dan memelihara, memberkati pekerjaan, memberkati kehidupan mereka. Jika mereka susah, Engkau berikan kekuatan dan solusi yang terbaik dalam kehidupan. Jika mereka sakit, Tuhan beri pemulihan dan kesehatan. Ya Bapa, di dalam kesulitan mereka secara ekonomi, Tuhan berkati dengan seluruh keberadaan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di mana saja berada, di dalam lembaga khusus, lembaga kategorial, Tuhan berkati. Engkau yang melindungi dan memelihara dalam kehidupan sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya di Bali. Pemerintah Provinsi Bali, Tuhan berkati
pemerintah kota dan pasar, Tuhan Engkau berkati dan lindungi. Ya Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan dan pengharapan kami di dalam Tuhan sepanjang hari ini. Lindungi dan sertai kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sapaan kasih pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan sukses hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.